Berarti besok hari Selasa tanggal 30 Pak. Ya, 30 Agustus. Kita atur waktunya supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Berarti nanti insya Allah ruangannya di laptop atau saja. Tapi nggak Di ruang meeting bisa ditambahi kursinya. Undangannya disampaikan ke TUB bulan. Kita menyiapkan peralatan meja kursi, kalau kurang kursi kurang. Paling yang nggak bisa mungkin yang sedang PPG, karena PPG kan mungkin kalau Zoom dan lain-lain, jadi ya sekitar 30 peserta. Iya, itu sampai iya justru sama ini ada berarti sekitar 27-an. Kan kalau terus Mas Shehu itu ada konstruksinya nggak ya Pak? Ini sekarang tadi titipan teman-teman. Lamanya rapat kira-kira berapa? Kalau nek diseminasi kita sih paling 40 ya 45 menit selesai. Terus nanti tinggal yang maunya itu. Ya, jangan dengan bendahara gitu ya. Hanya dengan bendahara BOP. Susunati nanti masih ada Pak untuk konstruksi. Ya apa-apa. Yang penting udah pemerintah kaitannya dengan diseminasi yang ibu kandungan ikuti ya harus terlaksana dengan baik, sehingga teman-teman juga ikut ditulari, diberi materi dengan materi diberikan. Semoga bisa menginspirasi dari yang ibu lakukan selama ini. Ini kan modul kan sebenarnya ada 3 ya Pak. Ini baru modul 1. Modul 1 itu ada anaknya 4 modul. Ini baru selesai yang 4 modul, baru mau masuk ke modul 2. Modul 2 kami kurang tahu berapa 3 ya? Ini biasanya tiap akhir modul seperti ini Pak, harus disosialisasikan sampai Diseminasikan. diseminasikan. Ini pengalamannya kan mikir materinya tiap bagian tidak banyak sekali, nanti lebih bagus. Jadi nanti ini aja dari awal ya, kita lihat dari awal yang akan dimasukkan di sini, ini kan oke. Terus yang brosurnya, oke. Sayangnya kepada kita semua pada hari ini, sehingga masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam rangka pembahasan mengenai, pada intinya nanti sebenarnya aksi MOOC, tapi kami istilahnya nyempil waktu sebentar sebelum dimulai koordinasi MOOC, bahwasanya kami ada tugas aksi nyata. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, pada teman-teman semua yang kami hormati juga. Mohon maaf mengumpulkan pada hari ini dalam rangka diseminasi aksi nyata. Tapi sebelumnya akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga nanti adalah presentasi diseminasi aksi nyata program guru penggerak, dan yang keempat koordinasi MOOCH, dan yang terakhir adalah mungkin diskusi sebentar, kemudian penutup.
Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Langkah pada acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Supriyadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru pembina biasanya di satu bulan ibu Mati dan rekan-rekan semua. Kang, alhamdulillah terima kasih sudah mengabulkan undangan untuk rapat pada siang hari ini kaitannya dengan diskriminasi, salah tugas dari beliau ibu atau dari Bu Rofiqah sama Bu Rofiqah. Kewajiban dari guru penggerak adalah menularkan ilmu yang sudah didapat selama masa pelatihan jadi guru penggerak, sehingga nanti mulai dari filosofi pendidikan yang diajarkan oleh pengajar bisa diterapkan ditularkan kepada rekan-rekan semua. Kemudian nilai-nilai maupun peran guru penggerak ini bisa disampaikan dan membangun budaya yang positif di sekolah dan lain sebagainya. Oke, itu dari kami, semoga nanti kita semua bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini sampai dengan ini dari kami dari kami berigaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Supriyadi atas sambutannya. Maka pada acara berikutnya yaitu pemaparan diseminasi aksi nyata untuk modul 1.4 kepada Ibu Rofiqah. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin berdiri di sini nih Bapak Ibu semua. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya Bapak Ibu semua bisa hadir dalam acara kami. Sebenarnya ini acara yang ikut nimbrung dalam acara FOC. Di sini saya sama Bu Atur ini karena ada tugas, tugas aksi nyata dari guru penggerak tersebut, yaitu untuk diseminasi yang harus dipaparkan di dalam sebuah forum. Nah, di sini aksi nyatanya sebenarnya kita mau semacam apa yang sudah kami dapat, apa yang sudah kami pelajari selama hampir kurang lebih 1,5 bulan itu tentang budaya positif. Minta dibantu. Ini budaya positif yang akan
Bapak sampaikan ke 45 ke depan. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kata budaya positif, namun latar belakang kami membuat diseminasi ini adalah terciptanya suasana yang aman, kondusif, serta bernuansa positif itu sangat mendukung proses keberhasilan pembelajaran bagi siswa. Karena dengan terciptanya suasana tersebut, murid dan guru akan menemukan kondisi belajar yang menyenangkan sesuai dengan filosofisnya Ki Hajar Dewantara. Filosofisnya Ki Hajar Dewantara tersebut adalah pembelajaran itu berpihak pada murid, dan bahkan di dalam bukunya itu ada istilah namanya menghamba pada murid. Ya, menghamba pada murid rasanya kita sebagai seorang guru kayak rendah sekali, tapi itu untuk kebaikan murid kita dan tujuan pembelajaran yang nantinya akan dicapai dalam kurikulum merdeka itu adalah tujuannya tercantum pada profil pelajar Pancasila. Kemudian ini budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif mendorong murid untuk melakukan pembelajaran yang merdeka sesuai profil pelajar Pancasila seperti kurikulumnya. Mulai kurikulum kita mulai tahun ini di kelas 10. Nah, disiplin positif tadi, kata budaya positif itu erat kaitannya dengan disiplin positif. Kemudian disiplin positif tersebut merupakan tindakan pendidik anak untuk melakukan upaya kontrol diri dan membuktikan kepercayaannya pada diri sendiri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai dan bukan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kekaguan. Mungkin saya sendiri selama ini ketika mendengar kata disiplin itu erat kaitannya dengan peraturan yang sudah dibuat, kemudian anak itu harus mematuhi peraturan tersebut. Nah, kalau disiplin positif ini jadi ada kesepakatan antara siswa dengan guru, bukan hanya guru yang membuat peraturan dan anak harus menerapkannya. Seperti itu pemahamannya. Namun yang sudah berlaku sampai detik ini itu bukan merupakan yang salah, itu bukan. Kemudian nilai kebajikannya yang nantinya akan kita capai itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Intinya nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Nah, ini sebenarnya skema dari disiplin positif. Kita mulai dari yang sebelah sini. Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau selama ini mungkin saya berpikiran saya bisa mengontrol murid, tapi hakikatnya yang bisa mengontrol murid adalah dirinya murid itu sendiri, bukan saya sebagai guru. Ya, pikiran saya mungkin selama ini masih salah seperti itu. Kemudian dari saya kontrol diri itu, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Kemudian apa yang tadi dilakukan sama si murid atau apa yang dilakukan sama kita semua itu sebenarnya memiliki tujuan. Perilaku tersebut adalah perilaku semua siswa itu sebenarnya ada tujuannya, dan tujuannya itu nanti bisa dilihat dari teori motivasi. Kemudian motivasi itu sebenarnya ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman sama untuk mendapatkan imbalan. Jadi anak
tidak terlambat sekolah. Itu sebenarnya mungkin karena peraturan yang sudah kita canangkan itu masuk jam 7. Dia tidak terlambat itu karena mungkin satu untuk menghindari hukuman. Jadi mungkin yang ada di dalam siswa itu adalah motivasi intrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Misalnya di dalam suatu kelas pembelajaran seorang guru akan memberikan nilai lebih, nilai plus atau ada tambahan-tambahan apapun, itu sebenarnya motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik yang berasal dari kita sendiri. Nah, bagaimana cara menciptakan motivasi intrinsik? Itu adalah dengan nilai-nilai kebajikan universal di situ. Kemudian bicara lagi tadi tentang posisi kontrol. Posisi kontrol sebenarnya di situ ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin selama ini kita masih berada di dalam posisi kontrol seorang penghukum. Karena apa-apa yang anak didik kita lakukan langsung dikasih hukuman dan lain-lain. Padahal kalau sesuai dengan kurikulum merdeka yang terciptanya profil belajar Pancasila, nanti itu harusnya posisi kita itu sebagai manajer. Dengan tadi kita harus menerapkan nilai kebajikan universal dengan keyakinan kelas. Kemudian dari tadi yang sudah perilaku siswa itu memiliki tujuan dan lain-lain, sebenarnya di situ ada teori kebutuhan dasar manusia. Anak itu melakukan apa itu pasti ada alasannya. Mungkin bisa bertahan hidup, atau ingin menguasai penguasaan, atau karena kurang kasih sayang dan rasa diterima, atau kesenangan, atau ingin mendapatkan kebebasan. Itu. Nah, kemudian untuk keyakinan kelas yang tadi saya jelaskan tadi, itu keyakinan kelas untuk mencapai disiplin positif kita harus berawal dari keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu bisa dimulai dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas antara anak dan anak dengan bapak ibu guru, dimulai dari kelas masing-masingnya bapak ibu guru. Sehingga kesepakatan kelas itu merupakan modal yang utama di situ untuk menerapkan keyakinan kelas yang nantinya ingin apa sih, ingin yang dicapai. Kemudian contoh kesepakatan kelas seperti ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau selama ini masih dalam peraturan kelas, siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Siswa harus masuk ketika bel berbunyi, itu masih sebatas peraturan, belum kesepakatan kelas. Mungkin kalau dibuat kesepakatan kelas, mungkin kami guru dan murid akan masuk kelas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi seperti ada perjanjian antara murid dan guru yang tidak memaksa kedua belah pihak. Untuk kasih sayang. Nah, ya ini untuk perbedaan yang tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi nanti akan disampaikan oleh Ibu Is. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan mengenai presentasi
Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Pada saat anak melakukan pelanggaran, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Umi, bahwa anak melakukan tindakan indisipliner itu pasti ada alasannya. Itu yang perlu kita cermati di sini. Nah, pada saat anak melakukan pelanggaran, berarti dia sedang berada di posisi identitas gagal. Sekarang kita lihat di sini hukuman, ya. Kenapa bisa menjadikan identitas gagal? Pada saat itu anak sedang tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, apa yang disebut dengan sesuatu hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Contohnya seperti ini. Kita selama ini nunjung, saya juga mengalaminya. Kalau anak melakukan tindakan disipliner, kita menghukum anak di lapangan, misalkan jalan jongkok dan lain sebagainya. Itu pada saat seperti itu justru tidak menjadikan motivasi intrinsik dari siswa untuk merubah diri. Dia akan merasa tersakiti sekali, dan itu akan selalu teringat sepanjang hidupnya. Jadi kalau kita melakukan tindakan hukuman, seperti yang disampaikan Bu Umi, ya, bahwa kita bisa mengontrol diri itu kita, bukan orang lain. Jadi pada saat anak manut dengan kita, dia sedang membiarkan dirinya untuk dikontrol sebenarnya. Tapi pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol siswa. Jadi bagaimana membangkitkan motivasi intrinsik siswa untuk bisa memperbaiki diri dengan kesalahan yang sudah pernah dibuat. Itulah tugas kita sebenarnya. Sehingga hukuman sebenarnya tidak dianjurkan, ya. Kemudian, nah, posisi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bedanya di mana? Kalau hukuman itu biasanya satu arah. Guru yang memberikan, kamu salah, itu sudah dalam satu arah. Anak itu nggak tahu saya salahnya di mana. Kamu melanggar aturan yang mana? Saya nggak tahu. Aturan sekolah itu masuk jam 7. Mana aturannya? Saya belum pernah dikasih tahu. Saya tidak pernah membuat kesepakatan dengan guru untuk masuk jam 7. Nah, bedanya dengan konsekuensi itu dua arah. Jadi ada bapak ibu guru misalkan, sekarang yuk kita buat tidak tahu apa yang harus dilakukan, itu kan dihukum, Bu. Nah, kalau kita yang baik-baik ini nggak boleh, saya nggak mau menghukum, tetapi konsekuensi itu harus bisa memperbaiki karakter siswa itu dari motivasi anak sendiri. Jadi konsekuensi ini sebenarnya juga kalau di istilah kita masih mending gitu, efeknya itu jangka pendek. Anak dihukum karena dia udah tahu konsekuensinya. Konsekuensi ini dibuat antara dua, siswa dan guru. Jadi pada saat sebelum pembelajaran, misalkan siapa yang ribut aja di kelas berdiri di depan, itu kalau guru yang membuat itu namanya peraturan, bukan konsekuensi. Dan itu hukuman jenisnya. Tapi kalau kita menawarkan, coba kita buat kesepakatan kelas. Apa yang kalian yakini di dalam kelas? Terus apa konsekuensinya? Seperti itu. Kalau ribut ini aja, Bu, berdiri di depan kelas. Berarti itu konsekuensi. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Nah, ini lebih bagus daripada hukuman dan konsekuensi. Kalau dibanding hukuman, konsekuensi masih lebih baik. Tapi kalau kita bandingkan konsekuensi dengan restitusi, itu lebih baik restitusi. Apa itu restitusi? Pendekatan untuk memperbaiki karakter siswa, di mana kita berusaha membangkitkan motivasi intrinsik siswa. Motivasi intrinsik berarti motivasi dalam diri siswa untuk bisa memperbaiki kesalahan. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, maka
sesuatunya ya, sesuatu harus dikit untuk Tetap hari HDR. Ini yang tadi. Dari sana video sini. off dulu deh Bapak Ibu. Dan kalau kita bilang ya seperti ini, ada nanti akan dijelaskan mengenai 5 kebutuhan dasar ya. Tadi sudah sekilas dijelaskan ke Umi. Contohnya seperti ini. 5 kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang, ya, love belonging. Yang ketiga adalah kebutuhan atas penguasaan. Yang keempat, kebutuhan atas kemerdekaannya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, kalau kita lihat anak melakukan tindakan disipliner, itu kita harus tahu biar kita bisa tahu alasan kenapa anak melakukan tindakan indisipliner ini. Pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Contohnya seperti ini. Anak di kelas itu suka mengganggu temannya. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh anak? Kira-kira apa? Kenapa? Kasih sayang. Nah, ini perlu kita gali. Ternyata kalau ditanya seperti ini, kenapa kamu mengganggu temanmu? Saya senang Bu, lihat mukanya itu lucu kalau sedang marah. Kira-kira apakah itu kasih sayang? Itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Kemudian, kenapa kamu melakukan hal itu? Saya senang Bu, dia jadi takut sama aku. Kira-kira apa? Berarti kebutuhan atas pengakuan. Kemudian, satu lagi. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Saya bosan Bu, nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti dia butuh kebebasan. Nah, terakhir misalkan si Ali mengganggu temennya, dia suka menjahili anak yang lain, lagi makan meminta. Kenapa kamu suka minta-minta itu mengambil makanan temenmu? Saya lapar Bu. Berarti adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Jadi setiap tindakan anak itu pasti ada alasan. Bagaimana kita mau melakukan perbaikan? Tergantung kita dari dulu alasan dari si anak itu. Ini kebutuhan akan penguasaan, kesenangan, kasih sayang, kebebasan. Yang muaranya hanya satu, yaitu bertahan hidup. Next. Jadi setiap tindakan yang saya ingat pada saat belajar, setiap tindakan siswa, tindakan indisipliner siswa itu pasti ada alasan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, tidak support. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Di sini yang ditawarkan oleh pemerintah untuk bisa diterapkan di dunia pendidikan adalah langkah restitusi. Ya. Di mana tahap restitusi itu yang pertama ada, maaf saya lanjutkan yang ini dulu. Contoh ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan yang restitusi merupakan pilihan. Anak itu bisa pilih, saya mau melakukan yang mana, A atau B. Dia akan memberi apa yang dia yakini sendiri. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini dijelaskan mengenai 5 posisi kontrol. Yaitu yang pertama sebagai penghukum, kita posisikan diri kita sebagai pendidik itu satu sebagai penghukum. Kedua, merasa bersalah,
membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kalau penghukum, saya terus terang, saya pun mengalami itu. Setiap kalau piket STP 2K, saya sebagai penghukum. Tidak tahu kenapa anak terlambat, saya nggak mau tahu alasannya. Pokoknya kamu itu sudah terlambat. Kamu salah. Nah, kalimat seperti ini dengan menunjuk seperti ini itu sudah sebagai. Kemudian kalau sebagai membuat merasa bersalah, biasanya seperti ini. Kamu bayar jangan kayak gitu. Kamu nggak kasihan sama ibu. Nanti ibu begini loh, gini. Nah itu anak akan mikir. Nanti dulu. Ini mungkin kita nggak berlaku ya karena masyarakat pendidik kita siswanya itu sudah SMK. Tapi kalau SD, SMP, anak mikir, oh saya mendidik ibu itu dimarahi. Nah itu akan malah mengedongkan mental si anak ini. Kemudian kalau sebagai teman, mungkin sebagian dari kita sudah menjalankannya ya sebagai teman sambil ketawa-ketawa ngobrol, oh ya kamu jangan kayak gitu ya. Nanti bapak tolong deh. Ini bisa sebagai. Nah, tiga posisi ini sebenarnya dampaknya kurang baik terhadap siswa. Kenapa? Karena kalau sebagai penghukum, anak akan merasa sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Dia akan teringat. Coba saya tanya Bu Karni. Saat SD, pernahkah dihukum Bapak Ibu dulu? Siapakah yang menghukum? Pada saat itu dihukum seperti apa? Sampai sekarang anak masih ingat. Ibu kami masih ingat. Ini caranya panjang. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah juga itu nggak bagus ya buat karakter anak-anak menjadi cenderung merasa bersalah. Terus harga dirinya nanti menjadi rendah diri. Kedua, merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kalau penghukum, saya terus terang, saya pun mengalami itu. Setiap kalau piket STP 2K, saya sebagai penghukum. Tidak tahu kenapa anak terlambat, saya nggak mau tahu alasannya. Pokoknya kamu itu sudah terlambat. Kamu salah. Nah, kalimat seperti ini dengan menunjuk seperti ini itu sudah sebagai. Kemudian kalau sebagai membuat merasa bersalah, biasanya seperti ini. Kamu bayar jangan kayak gitu. Kamu nggak kasihan sama ibu. Nanti ibu begini loh, gini. Nah itu anak akan mikir. Nanti dulu. Ini mungkin kita nggak berlaku ya karena masyarakat pendidik kita siswanya itu sudah SMK. Tapi kalau SD, SMP, anak mikir, oh saya mendidik ibu itu dimarahi. Nah itu akan malah mengedongkan mental si anak ini. Kemudian kalau sebagai teman, mungkin sebagian dari kita sudah menjalankannya ya sebagai teman sambil ketawa-ketawa ngobrol, oh ya kamu jangan kayak gitu ya. Nanti bapak tolong deh. Ini bisa sebagai. Nah, tiga posisi ini sebenarnya dampaknya kurang baik terhadap siswa. Kenapa? Karena kalau sebagai penghukum, anak akan merasa sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Dia akan teringat. Coba saya tanya Bu Karni. Pada saat SD, pernahkah
siapakah yang menghukum? Nah, pada saat itu dihukum seperti apa? Sampai sekarang anak masih ingat, kami masih ingat. Ini caranya panjang. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah juga itu nggak bagus ya buat karakter anak-anak menjadi cenderung merasa bersalah. Terus dirinya nanti menjadi apa ya, rendah diri. Kemudian teman-teman kadang ini malah jadi anaknya, kalau nggak bapak itu saya nggak mau, ketergantungannya tinggi. Kemudian pemantau, nah ini kalau pemantau masih mending. Jadi di sini kalau pemantau kita itu bisa menerapkan antara konsekuensi tadi yang sudah ditetapkan. Kamu kenapa melakukan tindakan kesalahan? Ini karena saya bangun kesiangan, Pak. Kenapa bangun kesiangan? Saya main game. Nah, kalau kamu terlambat, kamu tahu kan konsekuensinya? Ya Pak, saya harus inilah sebagai pemantau. Terus bagaimana dengan strategis Pak di sudah supaya nantinya ilmu yang beliau punya, beliau dapat bisa ditularkan dan langsung diterapkan di SMK Negeri 1 Unggulan, sehingga visi dan misi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Republik Indonesia bisa tercapai dengan segera. Amin. Oke, yang berikut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan dari Bapak atau Ibu, silakan untuk disampaikan. Semoga nantinya kita bisa menjawab terkait pelaksanaan budaya positif di SMK Negeri 1 Punggelan. Berikut kami tampilkan PowerPoint karena tadi ada sedikit kendala sehingga kami tampilkan. Ya, silahkan kepada Bu Asih, kami persilahkan. Bagaimana penerapan keyakinan di kelas Anda? Apakah ada respon positif dan dampak positif setelah Anda menerapkannya? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari yang sudah disampaikan oleh Bu Asih. Jadi untuk penerapannya, saya melakukannya di kelas-kelas yang saya ajar terlebih dahulu. Di sini awalnya saya mensosialisasikan nilai-nilai universal yang nantinya akan kita gunakan dalam kesepakatan kelas yang nantinya akan kita yakini. Kemudian di sini ada contoh beberapa keyakinan kelas yang sudah diyakini. Ya, ini ketika saya mensosialisasikan. Kemudian ini ketika mereka saya tugasi untuk menuliskan keyakinan kesepakatan kelas yang mereka inginkan bersama teman sebangku mereka di lembar kertas post-it yang nantinya akan ditempelkan di depan kelas. Ya, silakan kelompok 1 untuk menempelkan tulisannya, keyakinan kelas pada papan tulisnya. Menempelkannya di depan kelas. Untuk Dilanjutkan keyakinan kelas kelompok atau 2. kesepakatan kelas yang mereka sepakati, kita tidak perlu hal-hal yang rumit, namun hal-hal yang mudah yang nantinya akan bisa kita Kelompok terapkan. 3.
Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok Setelah 6. nanti sudah tertempel semua, nanti akan dibaca bersama-sama atau kita atau Kelompok saya itu 7. menunjuk 1 atau 2 orang perwakilan kelas untuk membacakan di depan teman-teman mereka. Dan kelompok 8. Jadi keyakinan kelas yang kami sudah sepakati di kelas 12 TDO2 yaitu 1. Hadir di sekolah tepat waktu, angkat tangan bila berpendapat, mengumpulkan tugas tepat waktu, tiap murid memiliki kesimpulan sama untuk berpendapat tentang pelajaran bahasa Jepang, mendengarkan saat orang lain berbicara, duduk pada kursi yang disediakan, menjaga kebersihan dan kerapian, menghormati dan saling membantu. Dan berikut ini adalah respon salah satu siswa. Selama beberapa minggu ini saya merasakan ada energi positif sehingga membuat saya lebih bersemangat dalam belajar di sekolah.